Salam, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Almanak GKE, Injil Markus pasal 4 ayat 21 hingga ayat 25 dengan perikop perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami hendak merenungkan sejenak firman Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik, dan juga mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, firman Tuhan saya akan bacakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini keberadaan orang Kristen mendapat banyak sorotan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Tidak hanya karena orang Kristen dikenal dalam dunia masyarakat secara luas atau sebagai tokoh masyarakat, banyak dikenal oleh orang, tapi juga karena memang mereka adalah para pengikut-pengikut Kristus yang selalu siap menjadi saksi dan terang Tuhan bagi dunia ini. Saudara-saudara, kita adalah para pengikut-pengikut Kristus sebagai saksi-saksi Tuhan dan surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Sebagai orang Kristen, sudah sepatutnya kita lebih sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan yang kita jalani. Yesus mengingatkan identitas sebagai pengikutnya adalah memancarkan terang. Seperti pelita yang ditaruh di bawah kaki dian, cahayanya akan menerangi sekitarnya. Agar cahaya kehidupan pengikut Kristus memancarkan terang, mereka harus menyatakan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pelita dan terang sering digambarkan sebagai firman Tuhan atau firman Allah. Kitalah orang-orang yang telah menerima firman Allah atau terang itu.
yang bertanggung jawab untuk menyampaikan atau meneruskan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi terang yang bercahaya di depan semua orang, supaya Bapa dimuliakan. Saudara-saudara, setiap pengikut Kristus seharusnya menjalani identitasnya, dan sudah seharusnya demikian. Dia menyatakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, menyatakan terang di dalam kegelapan, sehingga orang lain juga dibawa kepada terang itu. Orang lain dapat mengenal dan tahu membedakan bahwa orang-orang Kristen adalah orang yang baik dan mereka menjadi contoh atau teladan bagi semua orang. Hal yang tidak baik apabila kehidupan kekristenan kita justru memperlihatkan kehidupan yang sebaliknya. Bukannya menjadi contoh, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi celaan bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, perlulah kita mawas diri dan selalu berwaspada dan berjaga-jaga ketika kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Hal itu dapat menjadi alat ukur bagi diri kita sendiri untuk menilai dan juga berintrospeksi diri. Hari ini sebagai ajakan bagi kita semua untuk selalu mawas diri dan berintrospeksi diri. Jikalau kita salah dan berbuat dosa, marilah kita mohon ampun kepada Allah, sehingga kehidupan yang kita jalani dapat terus memancarkan terang bagi kemuliaan Allah. Hidup dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan tidak hanya sebatas identitas, tapi kesungguhan kita menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati dan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.